Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan hadis ke-28 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihil Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qol wa adanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhul qulub wa darafat minhul uyun fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatum mauwaddi fausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal wasma' wa ta'ah wa in ta'amaru alaikum abdu fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsat al umur fa in kulli bid'atun dhalalah. Rawahul Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Yang artinya dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat banyak sekali perselisihan. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu yang mendapatkan tunjuk dalam ilmu dan amal. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Kandungan dari hadis di atas, yang pertama yaitu nasihat Rasulullah. Rasulullah adalah seorang public speaker yang ulung. Bagaimana tidak, beliau dikaruniai oleh Allah dengan gelar Jawami al-Kalim, untaian kata yang ringan namun berbobot dan syarat makna. Oleh sebab itu, Irbad mendeskripsikan bahwa nasihat Rasulullah kala itu begitu menyentuh, menggetarkan hati, dan menjadikan air mata berlinang. Agar nasihat yang disampaikan dapat menyentuh dan tersampaikan dari hati ke hati, hendaknya beberapa hal berikut perlu diindahkan. Yang pertama, yaitu niat yang ikhlas. Tujuan nasihat adalah mengajak orang lain untuk semakin dekat kepada Allah, bukan karena ingin pujian, pengakuan, ataupun utang jasa dari orang yang dinasihati. Inilah kunci utama agar nasihat berkesan. Yang kedua, kesesuaian tema pembahasan. Hendaknya nasihat yang diberikan berisi dan bertujuan untuk menyadarkan, mengingatkan, dan mengedukasi masyarakat kaum muslimin tentang maslahat dunia dan akhirat. Yang ketiga, pemilihan kata yang sesuai. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha, yang artinya, nasihatilah mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Yang keempat, tidak berpanjang lebar dan bertele-tele. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Jabir bin Samurah berkata, kuntu usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakanat salatuhu qasdan,
wa khutbatuhu qasdan. Yang artinya, dulu saya sholat bersama Rasulullah, sholat beliau pertengahan, tidak terlalu panjang ataupun tidak pula terlalu singkat. Dan khutbah beliau pun pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu singkat. Yang kelima, memilih waktu yang tepat. Nabi tidak menasihati setiap saat. Beliau mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihatnya. Kandungan hadis yang berikutnya yaitu hati para sahabat. Hadis ini juga menggambarkan betapa lembutnya hati para sahabat. Mereka menangis, hati mereka bergetar disebabkan kedalaman ilmu yang mereka miliki. Rasa takut kepada Allah yang tertancap kuat, serta keimanan dan pembenaran yang kokoh terhadap ucapan sang baginda. Semua itu adalah tanda bahwa terdapat kesolehan dalam hati mereka. Kandungan hadis yang berikutnya yaitu nasihat takwa dan keutamaannya. Nabi memesan ketakwaan kepada para sahabat. Takwa ialah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah nasihat Allah kepada seluruh hambanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Kandungan hadis yang berikutnya yaitu tunduk dan patuh pada penguasa selama bukan kemaksiatan. Ketundukan dan kepatuhan merupakan bagian dari seorang pemimpin yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya. Hal ini telah termaktub dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan ulul amri atau pemegang kekuasaan, padahal ketaatan kepadanya sudah termasuk dari bagian ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulul amri begitu penting untuk diperhatikan. Kelalaian kaum muslimin menunaikan hak ini dapat menimbulkan kerusakan dan fitnah di antara kaum muslimin itu sendiri. Betapa pentingnya hal ini, bahkan Nabi pun memerintahkan untuk mendengar dan taat walaupun yang memimpin adalah seorang budak. Ucapan ini disebutkan oleh Nabi sebagai bentuk penekanan. Walaupun sebagian ulama ada yang memandang bahwa maksud dari ucapan ini adalah kabar dari sang baginda akan munculnya kerusakan dalam penerapan syariat hingga kekuasaan yang dipikul oleh orang yang bukan ahlinya. Meski demikian, ketaatan harus tetap diutamakan dalam rangka mengambil mudarat yang lebih ringan. Dan kandungan hadis yang terakhir ialah bid'ah. Ibnu Rajab berkata, bid'ah yang dimaksud ialah segala perkara yang diada-adakan dalam syariat yang tidak memiliki dalil asal. Apabila perkara tersebut memiliki dalil asal, maka bukan dikategorikan bid'ah dalam terminologi syariat, walaupun masuk dalam kategori bid'ah dalam etimologi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhshu'ana wa ta'abuduna wa tammim taksirna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana dhalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ذنوبنا وكفر عني سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.